Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil dari sistem penunjang keputusan perekrutan pelatih pada klub sepak bola menggunakan metode analytical hierarchy process. Kemudian untuk hierarkinya itu sendiri, sebuah klub ingin merekrut pelatih baru untuk mengarungi kompetisi di musim yang akan datang. Pada perekrutan ini mempunyai kriteria penilaian seperti kepribadian, usia, prestasi, pengalaman, dan keterampilan, di mana ini menjadi dasar untuk menentukan siapa yang layak menjadi pelatih. Tabel hierarki pemilihan pelatih, siapa yang akan menjadi pelatih. Di sini terdapat kriteria kepribadian, seperti apa kepribadian para calon ini, kemudian usia, dan tentunya nanti akan menjadi nilai kriteria dan terakhir menempatkan sebagai pelatih. Kemudian ini adalah indeks penilaian. 1, kedua elemen sama pentingnya. 3, elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lain. 5, elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya. 7, sangat penting. 9, mutlak lebih penting. Sedangkan untuk yang bilangan genap ini adalah nilai tengah di antara dua pendapat yang berdampingan. Kemudian menentukan subkriteria, di mana matriks rata-rata perbandingan berpasangan. Kriteria ini diambil dari kepribadian, usia, prestasi, pengalaman, keterampilan. Untuk kolom juga sama, kepribadian, usia, prestasi, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari 1, 3, 9? Tentu patokannya adalah dari indeks nilai ini. Bagaimana kepribadian dengan kepribadian itu sama pentingnya. Kepribadian dengan usia 1 lebih penting. Prestasi dengan kepribadian. Tentu prestasi lebih mutlak, penting. Kemudian pengalaman dengan kepribadian, dan seterusnya untuk penilaian matriks rata-rata perbandingan berpasangan. Nah, setelah menentukan ini, lalu kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Untuk menghitung ini, rumusnya seperti ini, di mana 1/1 sama dengan 1, 3/1 sama dengan 3. Untuk ini 1/3 sama dengan 0,33. 1/9 0,11. Kemudian hitung jumlah. Di sini dijumlahkan dari kolom pertama sampai dengan kelima. Maka akan ada hasilnya 25. Rumusnya seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan hasil, lalu kita normalisasi. Bagaimana cara menghitung normalisasi? Untuk menghitung normalisasi, itu harus menghitung dari tabel hasil. Rumusnya seperti ini. 1 dibagi 25 sama dengan 0,04. 3 dibagi 25 sama dengan 0,12. Dan yang lainnya pun sama seperti pada tahap ini. Kemudian di sini ada jumlah. Jumlah ini dihitung dari baris dari kepribadian, usia, prestasi, pengalaman, keterampilan. Dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 0,20. Setelah mendapatkan hasil jumlah, kemudian akan menentukan nilai priority weight. Untuk mendapatkan nilai tersebut, 1/5 sama dengan 4. 0,36 sama dibagi 5 sama dengan 0,07. Seterusnya sama seperti ini.
Setelah melakukan normalisasi, kemudian melakukan uji konsistensi untuk menentukan bagaimana nilai priority weight ini konsisten atau tidak. Cara menghitungnya untuk uji konsistensi adalah akan mendapatkan hasil kali. Untuk rumusnya seperti ini. Baris dari tabel uji konsistensi dikali dengan nilai pada kolom priority weight. Nanti akan mendapatkan hasil seperti berikut. Contohnya, 1 dikali 0,04, kemudian ditambah 3 dikali 0,07, sampai 5 dikali 0,47. Kemudian akan mendapatkan hasil kali dari tabel uji konsistensi dengan priority weight, dan ini hasilnya. Kemudian setelah mendapatkan hasil kali dibagi priority weight, 5,90 dibagi 0,04 sama dengan 147,5. 4,28 dibagi dengan 0,07. Begitupun seterusnya. Selanjutnya menghitung lambda max, jumlah dari perkalian di atas dengan jumlah elemen. Untuk mengetahui nilai lambda max ini adalah hasil menghitung nilai dari hasil dibagi priority weight. Jadi ini dijumlahkan dan ini hasilnya. Seperti ini. Kemudian kita akan menentukan nilai CI. Bagaimana rumusnya seperti ini. CI sama dengan max dikurangi N per N kurangi 1. Jadi rumusnya adalah CI max adalah nilai dari lambda. Kemudian 5 adalah total dari kriteria yang telah ditentukan. Kemudian 5 sama kriteria yang telah ditentukan dikurangi 1. Nanti akan menghasilkan nilai sebagai berikut. Sedangkan untuk RI, rumusnya adalah 1,98 dikali dengan N banyaknya kriteria dikurangi 2 per banyaknya kriteria. Contohnya seperti ini. 1,98 dikali banyaknya kriteria 5 dikurangi 2 per 5 sama dengan hasilnya 118,8. Sedangkan untuk menghitung nilai dari CR adalah nilai dari CI per RI. Nilai dari CI per RI kemudian akan menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, kemudian nilai 0,47 ini telah diuji konsistensinya secara bertahap bahwa dia memiliki nilai yang konsisten. Jadi untuk keterampilan adalah nilai kriteria yang paling dibutuhkan. Jadi 0,47 ini adalah nilai dari keterampilan. Bahwa keterampilan ini lebih penting dari pengalaman, prestasi, usia, dan kepribadian. Ini untuk menghitung nilai kriteria. Selanjutnya, sub-alternative weight evaluation. Untuk menghitungnya sih sebenarnya sama. Seperti yang
menghitung nilai kriteria. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita akan hitung dulu untuk nilai kriterianya, kemudian hasilnya seperti ini. Dan setelah menemukan hasil, kita normalisasikan. Normalisasi seperti ini hasilnya. Nah, ini untuk tabel normalisasi dari subkriteria alternatif. Sama seperti normalisasi pada subkriteria nilai pelatih. Di sini juga sama, kita jumlahkan, kemudian mempunyai jumlah. Setelah dihitung, menentukan kembali nilai priority weight dari subkriteria alternatif pelatih. Kemudian setelah diuji konsistensinya bahwa 0,49 ini adalah nilai dari Luis Enrique. Kemudian menghitung lambda max, jumlah dari perkalian di atas dibagi dengan jumlah elemen. Masih sama seperti dengan menghitung pada subkriteria nilai pelatih seperti yang sebelumnya, yaitu dengan ini sama dengan rumusnya bahwa nilai dari Luis Enrique mempunyai nilai 0,49. Kesimpulannya adalah pada tabel alternatif weight evaluation menghasilkan nilai priority weight 0,49 menggunakan metode AHP, bahwa Luis Enrique sebagai kandidat pelatih yang akan menangani sebuah klub di musim yang akan datang. Ini karena Luis Enrique mempunyai nilai priority weight 0,49 lebih tinggi dari kandidat yang lainnya yang hanya mendapatkan 0,7, 0,11, 0,18, dan 0,11. Seperti itu untuk mendapatkan nilai dari alternatif weight evaluation. Sekian untuk presentasi memaparkan mengenai metode AHP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.